Halo Sobat Bola Bocor, pertandingan yang seru, pertandingan yang menarik terjadi di Piala Asia di grup E. Di pertandingan terakhir ini antara Korea Selatan versus Malaysia, di mana pertandingan ini berakhir dengan skor 3-3. Saling berbalas gol antara Korea Selatan versus Malaysia. Luar biasa Malaysia, luar biasa. Dengan hasil imbang ini tentunya mental dari pemain-pemain dari timnas Malaysia kembali setelah di dua laga sebelumnya harus menelan kekalahan melawan Bahrain dan Jordania. Tapi melawan salah satu tim terkuat atau raksasa Asia yaitu Korea Selatan, timnas Malaysia mampu bangkit dan mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, memaksa Korea Selatan yaitu Song Heung-min dan kawan-kawan bermain imbang dengan Malaysia dengan skor 3-3. Dari ketiga gol yang diciptakan oleh timnas Malaysia melalui Faisal Halim, Aiman Arif, dan Romel Morales, teman-teman. Hasil imbang yang diraih oleh timnas Malaysia di pertandingan terakhirnya melawan Korea Selatan tentunya berdampak positif terhadap pemain-pemain timnas Malaysia sendiri, baik dari segi mental dan kepercayaan diri. Apalagi masih ada pertandingan turnamen yang lebih penting juga, yaitu kualifikasi Piala Asia, di mana kita tahu sendiri timnas Malaysia bermain cukup bagus dan memimpin klasmen untuk sementara di kualifikasi Piala Dunia, dan tentunya ini akan menjadi modal yang sangat bagus, kebanggaan tersendiri untuk timnas Malaysia. Begitupun dengan supporternya mampu mengimbangi Korea Selatan yang kita tahu adalah ranking 22 FIFA kalau tidak salah, teman-teman. Selain itu, timnas Malaysia juga mendapatkan hal positif juga di sini, karena di dua laga sebelumnya timnas Malaysia juga kalah melawan Bahrain dan timnas Jordania, tentunya kehilangan poin juga di ranking FIFA, dan setelah mampu mengimbangi timnas Korea Selatan tentunya ranking FIFA dari timnas Malaysia akan bergerak naik lagi kembali, teman-teman. Dan ya, inilah sepak bola Asia Tenggara yang saya maksud. Inilah kita bisa membuktikan bahwa sepak bola Asia Tenggara udah mulai meningkat, udah ada perbaikan, udah ada peningkatan untuk mendekati level-level dari tim Timur Tengah, begitupun dengan tim-tim dari Korea dan Jepang, teman-teman. Jadi come on Asia Tenggara, bekerja lebih keras lagi. Kita udah bisa mengirim wakil ke Piala Asia empat negara, yaitu Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Mudah-mudahan di Piala Asia berikutnya akan bertambah lagi negara-negara dari Asia Tenggara yang berpartisipasi di Piala Asia, sehingga kita tidak dianggap lagi bahwa tim-tim dari Asia Tenggara adalah ya sebagai peserta penghibur di Piala Asia. Meskipun tahun ini kemungkinan besar hanya Thailand yang lolos ke babak 16 besar, karena timnas Indonesia sendiri seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya bahwa menggantungkan nasibnya kepada peserta lain. Apalagi timnas Bahrain berhasil menang, dan Indonesia hanya berharap bahwa pertandingan Kyrgyzstan melawan Oman ini berakhir dengan imbang, atau Oman atau Kyrgyzstan yang menang tapi hanya menang 1 gol. Kalau tidak salah, teman-teman, itu masih ada peluang, tapi ya udah sangat tipis. Bisa dibilang lah timnas Indonesia juga pasti angkat kaki juga dari Piala Asia ini setelah Bahrain juga menang, dan hanya menunggu satu pertandingan ini, yaitu Kyrgyzstan versus Oman, teman-teman. Tapi sekali lagi timnas Malaysia selamat berhasil mendapatkan 1 poin di Piala Asia ini, teman-teman. Dan ya, kalau kita menghitung, timnas Vietnam tidak mendapatkan poin kalau tidak salah di grup D, teman-teman. Kalah melawan Jepang, kalah melawan Irak, dan kalah melawan timnas Indonesia. Artinya kalau berbicara hitung-hitungan pun ya, Malaysia dan Indonesia masih lebih baik dibanding timnas Vietnam di Piala Asia kali ini, karena mampu mendapatkan poin di grupnya masing-masing. Sementara Vietnam ya tidak mendapatkan poin sama sekali, tapi ya Vietnam secara keseluruhan ya
kita masih perlu mengejar sedikit untuk mengimbangi permainan Vietnam. Meskipun saya sudah menganggap bahwa keempat negara ini ya udah saling mengakui lah untuk segi kekuatan. Ya hampir-hampir setara lah kekuatannya antara Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Tapi yang lebih beruntung di Piala Asia ini ya mungkin Thailand yang udah memastikan diri lolos ke babak 16 besar, teman-teman. Dan untuk timnas Indonesia masih harus bersabar lagi sebentar lagi, 90 menit lagi apakah hasilnya. Untuk Malaysia dan Vietnam ya udah memastikan diri pulang, dan mungkin Indonesia menyusul sebentar lagi, teman-teman. Ya, mau ngapain lagi, teman-teman? Ini kita tidak bisa lagi berharap banyak. Untuk dari segi peringkat kita melawan peringkat yang lebih baik, tentunya itu akan berdampak. Apalagi dari segi pemain-pemain yang kita lawan. Tapi lagi-lagi kita udah melihat Malaysia juga udah membuktikan melawan tim Korea Selatan mampu mengimbangi. Indonesia juga bisa memasukkan gol ke gawang dari timnas Jepang, meskipun kita Indonesia kalah dengan skor 3-1. Ya, berarti tim-tim dari Asia Tenggara benar-benar ada peningkatan, dan mudah-mudahan tim-tim dari Asia Tenggara bisa terus meningkat dan mencapai level-level yang dimiliki oleh Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, dan lain sebagainya, teman-teman. Sehingga kita juga bisa berbicara banyak di Piala Asia berikutnya dari Asia Tenggara. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.